Dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Judul kami adalah Gudeg Nangka. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Dimas Aryo Wibowo, Dwi Aprilia Damayanti, Erlin Widianingrum, dan saya sendiri Farel Zutajuna. Pertama, kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan kerjasama dari Bapak Dr. Ngasibuddin dan segenap tim kelompok 3. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan juga dapat dipahami atau tersampaikan dengan baik. Untuk selanjutnya adalah pendahuluan. PPT ini dibuat karena untuk memenuhi tugas hygiene and sanitation tentang materi yang diberikan, yaitu Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Kedua, HACCP Hazard Analysis Critical Control Point merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan atau yang disebut preventif, yang dapat juga dianggap memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen. Untuk kali ini saya akan menjelaskan product description dari gudeg nangka. Ciri khas dari gudeg nangka ini memiliki rasa yang cenderung manis dan gurih. Rasa ini berasal dari proses memasak yang cukup lama. Proses memasak berlangsung dari waktu 1 hingga 1,5 jam agar buah nangka bisa benar-benar empuk dan dapat dikonsumsi. Kemudian untuk komposisi, ada 1 kg nangka muda, 200 gram daging sapi, 4 butir telur rebus, 1/4 santan encer kelapa tua, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 6 buah kemiri sangrai, 7 lembar daun salam, 7 lembar daun jeruk, 5 batang serai, 2 ruas lengkuas, 1 bunga besar gula merah, 1 sendok makan ketumbar bubuk, dan garam secukupnya. Untuk pengolahan gudeg nangka masih terbilang cukup tradisional. Warung atau restoran biasanya menggunakan tungku dan kayu untuk memasaknya agar rasa khas dari gudeg tersebut semakin nikmat. Kemudian untuk pengemasan, gudeg nangka biasanya dibungkus dengan daun pisang atau kertas minyak, kemudian dilapisi koran atau kertas yang terjamin kebersihannya. Bisa juga disajikan langsung dalam piring yang dilapisi daun pisang. Untuk kondisi penyimpanannya sendiri, disimpan di tempat yang kering dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius dan bisa juga disimpan di dalam kulkas dengan suhu sekitar 0 sampai -5 derajat Celcius. Kemudian memasuki metode distribusi, biasanya disajikan langsung pada konsumen yang ingin makan di warung atau restoran dan dibungkus dengan wadah yang ramah lingkungan bagi konsumen yang tidak ingin makan di warung atau restoran. Kemudian untuk waktu kadaluarsa, gudeg nangka yang sudah disajikan hanya dapat bertahan dalam waktu 1-2 hari saja, karena di dalam gudeg nangka tersebut terdapat santan. Kemudian untuk metode pengawetan, gudeg nangka dapat disimpan di dalam kulkas dengan suhu sedang. Jika ingin dikonsumsi, lebih baik dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian untuk petunjuk pemakaian, jika pembeli di warung atau restoran, maka disajikan dalam bentuk makanan yang menggugah selera. Kemudian bila pembeli menginginkan untuk dibawa pulang, pertama buka bungkus gudeg nangka dan disajikan di atas piring ataupun daun pisang. Kemudian memasuki target konsumen. Untuk target konsumen dari gudeg nangka sendiri itu merupakan semua kalangan, yaitu orang tua, remaja, anak-anak, wanita hamil, orang sakit, bahkan orang berkebutuhan khusus. Karena gudeg nangka ini baik untuk dikonsumsi semua kalangan dan proses pembuatannya pun masih terbilang tradisional. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Dwi Aprilia Damayanti dari kelompok 3 HACCP Gudeg Nangka. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout chart HACCP Gudeg Nangka. Setelah penerimaan nangka muda,
bumbu halus serta bumbu rebusan dilanjutkan dengan proses pembersihan. Setelah proses pembersihan, kita lanjutkan dengan proses perebusan nangka muda. Perebusan nangka muda kita lanjutkan dengan pencampuran bumbu halus. Saat proses ini selesai, kita lanjutkan dengan pematangan nangka muda dengan bumbu-bumbu agar lembut atau empuk. Setelah proses ini selesai, lanjut kita dengan penyajian gudeg serta pengemasan. HCCP raw material. Bahan 1. Nangka muda. Bahaya yang ditimbulkan: kimia dan fisik. Jenis bahaya: pestisida, butiran pasir, getah, busuk atau cacar. Pencegahan: mengupas sampai bersih, menghilangkan bagian yang rusak atau busuk, serta mencuci dengan air bersih sampai bersih. 2. Bahaya yang ditimbulkan yaitu biologis atau mikrobiologis. Jenis bahaya yaitu bakteri E. coli. Pencegahan: memilih daging segar dan mencuci dengan air bersih dan mengalir. Bawang merah dan bawang putih. Bahaya yang ditimbulkan yaitu biologis, kimia, dan fisik. Jenis bahaya: ulat, pestisida, busuk, dan berwarna hitam. Pencegahannya yaitu menghilangkan bagian yang rusak, simpan pada tempat yang kering, menghilangkan bagian yang busuk, serta mencuci pada air mengalir. 4. Yaitu fisik serta biologis atau mikrobiologis. Jenis bahaya: kotoran ayam yang masih menempel, Nitrosomonas E. coli, dan aflatosin. Cara pencegahan: membersihkan cakang telur dengan air bersih dan mengalir, dan memperhatikan umur telur. Yang kelima, santan kelapa tua. Bahaya yang ditimbulkan yaitu fisik dengan jenis bahaya butiran pasir. Pencegahannya yaitu dengan menyaring santan beberapa kali. Keenam, kemiri dan ketumbar. Jenis bahaya yaitu biologis dan fisik. Jenis bahayanya yaitu jamur, rusak. Pencegahan: pemilihan kemiri yang bagus serta penyimpanan yang jangan terlalu lama. 7. Serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Jenis bahaya fisik. Jenis bahayanya yaitu ulat, sisa tanah. Pencegahan: mencuci dengan air bersih dan mengalir. 8. Gula merah. Bahaya yang mungkin ditimbulkan yaitu kimia. Jenis bahaya pengawet. Pencegahan: pemilihan gula yang tepat. 9. Garam. Jenis bahayanya yaitu fisik. Jenis bahaya mencair. Pencegahan: simpan pada tempat kering, hindari sinar matahari secara langsung, dan jangan terlalu dekat dengan alat yang panas untuk memasak. Terakhir, nomor 10, penyedap rasa atau MSG. Bahaya yang mungkin ditimbulkan yaitu kimia. Jenis bahaya pengawet. Pencegahan: melihat tanggal kadaluarsa pada produk. Terima kasih, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Erlin Widyaningrum. HACCP Process Stage. Tahap proses penerimaan nangka. Bahayanya: terdapat mikrobiologi Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Campylobacter sp. Di sini bukan CCP. Penyiapan, pemotongan nangka dan daging sapi. Terdapat bahaya mikrobiologi E. coli dan TBC, dan di sini bukan CCP. Penerimaan kacang. Terdapat bahaya mikrobiologi Nitrosomonas dan E. coli. Di sini bukan CCP. Penerimaan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan garam. Bahayanya: terdapat mikrobiologi E. coli dan S. aureus, dan di sini bukan CCP. Pengolahan bumbu gudeg. Terdapat bahaya mikrobiologi Nitrosomonas dan E. coli. Di sini termasuk CCP. Perebusan. Terdapat bahaya mikrobiologi E. coli dan TBC. Di sini termasuk CCP. Pencampuran. Terdapat bahaya mikrobiologi TBC dan E. coli.
dan di sini bukan termasuk CCP. Penyajian. Terdapat bahaya mikrobiologi TBC dan E. coli. Di sini termasuk CCP. CCP of gudeg. Tahap proses penerimaan nangka. Pastikan tangan bersih dan begitu juga dengan nangka. Nangka harus segar dan bagus. Penerimaan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan garam. Pastikan tangan bersih dan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam dalam kondisi yang bagus, baik, dan bersih. Pengolahan bumbu gudeg. Pastikan alat, bahan, dan tangan bersih. Bahan dan alat sudah dicuci sebelumnya. Pencampuran. Pastikan tangan dan alat untuk mencampur bersih. Penyajiannya disajikan di atas daun pisang maupun piring yang cantik dan unik. Kesimpulannya di sini adalah berdasarkan materi tentang HACCP pada gudeg nangka dapat disimpulkan bahwa penerapan HACCP sangat penting dalam mencegah datangnya penyakit melalui makanan dan dapat mencegah dari keracunan makanan. Pada produksi jenis makanan seperti gudeg nangka dengan bahan yang bervariatif, maka bahaya dan risiko terkontaminasi juga semakin besar. Maka perlu adanya penerapan HACCP demi keamanan produksi makanan gudeg nangka. Saran kepada setiap konsumen dan juga penjual makan, khususnya pedagang gudeg nangka, diharapkan untuk selalu memperhatikan HACCP pada bahan gudeg nangka, proses pencucian, pengolahan, dan penyajiannya, agar kita semua bisa terhindar dari penyakit